Oke guys, balik lagi di channel gue Franciscus Marbun. Gue di sini bakal cerita soal kasus ini. Check it out. Kalau sejauh kasus ini kan udah banyak nih Hmm, saksi-saksi bermunculan. hmm, Dalam kasus ini tanggapannya apa sih tentang kesaksian-kesaksian banyak saksi bermunculan yang novum juga? Kalau menurut gue banyaknya saksi yang bermunculan sekarang itu efek karena tidak dicari pada tahun 2016 ya. Jadi ya sudah suatu hal yang wajar menurut gue. Jadi eh, kenapa harus muncul sekarang ya karena baru sekarang dicari, karena baru sekarang boomingnya gitu. Jadi kayak menurut gue ada yang nanya kenapa baru muncul sekarang, itu pertanyaan kocak sih menurut gue. Ya orang tuh kalau orang nggak ditanya, orang nggak dicari, nggak mungkin dong nyerahin diri. Apalagi kayak gue pribadi pada saat itu di umur gue yang belum seberapa, gue nyerahin diri ke polisi gitu, pak segini. Menurut gue kayak siapa gue gitu, maksudnya kayak gue itu kan harusnya dicari gitu loh, dan itu kesalahan tim penyidik juga gitu loh. Kenapa nggak nyari gue? Mungkin disitulah eh, apa ya, kekurangannya persidangan di tahun 2016 gitu kan. Mereka juga punya novum yang menurut gue bisa diyakinkan dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, kita lihat lagi aja hasilnya gimana. Yang menurut gue dari depan mata sih menurut gue. Di jalannya sidang itu kan udah awalnya biasa aja, tapi pas di tengah-tengah cukup panas nih. hmm. Apa tuh tanggapannya di dalam tengah-tengahnya keadaannya panas itu pihak JPU mengajukan pertanyaan yang mungkin bikin para yang nonton tuh pada ikutan panas juga? Apa yang Kalau soal ini sebenarnya gue udah banyak jawab di media-media lain juga, di termasuk Bang Koko Cirebon. Itu gue bilang memang pada saat itu menurut gue pertanyaannya JPU Sunio itu apa ya, nggak berbobot sih menurut gue. Kayak itu di luar materi ya. Kayak dibilang apa anda punya ilmu forensik untuk menyatakan itu kecelakaan gitu kan. Yang gue denger kabar kan pertanyaan pertama memang kecelakaan gitu loh. Dan juga menurut gue nggak perlu punya ilmu forensik, gue punya akal gitu loh. Gue bisa ngelihat lukanya di mana, kerusakannya helmnya di mana gitu loh, gue bisa gitu loh. Jadi menurut gue pertanyaan-pertanyaan yang nggak sesuai materi gitu loh. Jadi kayak mungkin apa ya, attention juga untuk jaksa lebih, mungkin lebih berbobot, dan juga mungkin lebih uh, berma, uh, lebih ke materi ya pertanyaannya gitu. Jadi kayak sayang persidangan itu gitu loh. Kalau misalnya memang kita kan mencari kebenaran bukan mencari pembenaran ya. Jadi yang sekiranya memang belum jelas itulah dijelaskan gitu, itulah diperjelas lagi, bukan malah justru kayak nyecer saksi. Kayak gue pribadi katanya kan kesannya kayak dicecer. Gue pribadi memang ngerasa kayak nggak dicecer sih. Jadi kayak ini pertanyaan apa gitu kan yang bisa gue jawab juga gitu pada saat itu gitu kan. di akhir sidang itu kan sempet nih hmm. tiga, kalian bertiga itu Arta, Franz sama Anwar itu minta maaf nih sama yang terpidana itu, hmm. perasaannya gimana? Kalau dibilang perasaannya ya gini, gue punya apa ya, menurut gue eh, sanksi hukuman moral juga menurut gue kalau gue nggak bersaksi di persidangan. Kenapa? Karena keterangan gue menurut gue bisa ngerubah hasil sidang itu gitu loh. Karena kematian temen gue, mereka jadi menjadi korban yang menurut gue kayak kasihan juga mereka gitu loh. Satu, kasihan mereka. Kedua, almarhum juga yang harusnya jelas kematiannya malah diada-adain kematiannya gitu. Jadi kayak menurut gue kasihan juga almarhum gitu kan, biar juga tenang juga di dalam di atas sana. Kedua almarhum Eki dan Vina juga gitu kan, tujuh terpidana juga kasihan juga kan, biar cepet keluar juga. Udah 8 tahun bro. Kayak gue pribadi yang di luar belum bisa ngelakuin hal banyak buat orang tua gue, apalagi mereka yang sudah dikurangi 8 tahun gitu kan. Kalau misalkan nih
ke yang 7 terpidana pasalaman itu, kan sempet tuh banyak juga netizen yang ternotis sama yang sesama anggota XTC mungkin. Itu gimana perasaannya ketemu sesama anggota XTC dalam persidangan itu dan menyaksikan untuk kesaksiannya dia juga? Baik lagi, kalau kayak teman-teman dari XTC sendiri memang sudah ready di pengadilan itu dari pagi gitu loh. Memang mereka support banget, dan juga gue juga baru dapat konfirmasi dari teman-teman juga bahwa memang benar Rivaldi itu anggota dari XTC. Gue belum tahu sih kejelasannya dia anggota dari mana, yang penting dia dekat dengan XTC gitu loh. Dan juga dia mempunyai tato lebah gitu loh. Yang gue pribadi, gue XTC tapi gue nggak punya gitu loh. Yang menurut gue itu udah abadi di badannya gitu, nggak bakal bisa dihapus. Kurang XTC apa lagi Rivaldi gitu loh. Oke, untuk pesannya nih untuk 7 terpidana dalam persidangan pada saat itu, mungkin ada yang mau sampaikan? Udah gue sebutin juga sih ke terpidana, gue bisikin juga semangat ya, yang menurut gue itu dari depan mata sih gitu loh. Bahkan kita ngelihat sekarang juga udah nggak ada lagi lah isu-isu kecelakaan pembunuhan gitu kan. Memang lebih condong ke kecelakaan gitu kan, karena memang yang gue tahu dari awal juga memang kecelakaan gitu. Jadi kebisikin sama mereka, semangat ya, maksudnya tetap kuat gitu loh. 8 tahun itu waktu yang bukan sebentar ya menurut gua, karena menurut gua banyak hal, banyak materi juga waktu yang terbuang di situ gitu loh. Gua nggak tahu tuh gimana tuh nanti kompensasi dari kalaupun memang jadinya bebas. Gua nggak tahu tuh gimana sistem kompensasi dari pihak-pihak yang berkait gitu kan, karena sudah 8 tahun loh. Mereka menghabiskan masa muda di penjara gitu. Menurut gue kayak gue yang ada di luar aja belum bisa bertindak apa ya, melakukan hal-hal yang menurut gue berguna untuk orang tua gue sendiri, apalagi mereka gitu kan, yang bener-bener kayak nggak bisa apa-apa di dalam tuh. Setelah kesaksian yang udah disaksikan di persidangan, perasaan apa yang muncul setelah kesaksian itu? Apakah lega atau ada sesuatu yang masih tertahan dalam kesaksian itu? Sebenarnya gue lega banget udah keluar dan udah bersaksi juga gitu loh. Gue ya syukur-syukur menurut gue kesaksian gue itu bisa berdampak juga untuk kasus itu gitu kan, untuk gimana hakim melihat dengan jelas gimana kerusakannya, gimana kesaksian gue juga, keterangan gue pada malam itu kan. Jadi kita berharap baik juga Pak Hakim untuk benar-benar bijak dalam menyikapi sidang ini. Kita berharap baik untuk 7 terpidana memang bebas gitu kan. Tahun ini mudah-mudahan akhir tahun mereka udah bisa bebas. Itu aja sih. Oke. Kan hari ini nih, tanggal 27 September 2024 itu ada sidang yang langsung turun ke lapangan beserta hakimnya juga dan pihak Pradi juga. Itu keadaan di sana itu gimana? Keadaan di situ tadi sore itu rame banget. Banyak juga kok masyarakat Cirebon yang hadir untuk cuman sekedar nonton gitu kan, dan menyaksikan sidang itu gitu kan. Banyak juga dari kalangan-kalangan kuasa hukum saksi yang hadir juga, termasuk kayak Pak Tony, kuasa hukumnya Liga Akbar, kuasa hukumnya Mega Widi, kuasa hukumnya Pak Mukhtar kan, kuasa hukumnya AF sendiri gitu kan, dan juga Pak Rudiana gitu. AF Pak Rudiana dipegang sama Fitra sama Bu Elsa. Oke. Itu keadaan di tempat gimana? Keadaan di tempat itu menurut gua memang agak sempat pengen tidak kondusif gitu kan menurut gua, tapi gua respect banget sih sama masyarakat Cirebon yang bisa nahan emosinya, bisa nahan apa ya, egonya buat tidak mempermalukan Cirebon juga gitu loh. Jadi kalau sidang tadi sore itu ribut, yang malu kita juga sebenarnya gitu loh, sebagai orang Cirebon tidak bisa menjaga kondusivitas. Ada Kang Dedi loh, Pak Oto sampai turun juga loh dari Pradi, Pak Oto Hasibuan gitu kan. Jadi menurut gua disinilah bukti kalau emang orang Cirebon itu
terdidik, dan juga menurut gue SDM-nya tinggi gitu. Jadi tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi juga sama yang datang itu, yang walaupun datang mereka tidak diundang ya sebenarnya gitu. Menurut gue ya itulah, gak tahu juga apa alasan mereka datang. Kalau untuk pesannya nih untuk hakim sampai turun ke lapangan itu tanggapannya apa? Gue berterima kasih juga hakim udah mau turun ke lapangan sidang di tempat gitu kan. Jadi kayak di versi Sambo kemarin kan, kasus Sambo kemarin dia langsung lihat tempat langsung kan. Menurut gue penting banget itu, karena mungkin yang mulia bisa ngelihat mungkin atau tidak mungkin ya kesaksian itu gitu kan. Mereka bisa menilai gitu. Oke. Tadi sempat ada netizen juga banyak yang notice ada Fitra juga datang ke situ. Itu keadaan pas ada Fitra itu gimana? Panas dan juga ribut. Ada juga di Botak itu, nggak tahu siapa dia ngomong kayak gitu. Dia ribut juga, dia nyoba buat provokasi kami sebagai, yang menurut gua kami datang itu kan sebagai keamanan ya. Gue pribadi sama teman-teman di EKTC juga datang sebagai keamanan, bukan sebagai saksi gitu. Jadi mereka lebih nyoba buat provokasi kami EKTC dengan organisasi lain, yang menurut gua ya kalau emang kami benar, kami nggak takut gitu loh, silahkan bawa masa anda gitu. Itu kalau untuk Fitra, kenapa gue nggak deket-deket juga sama si Fitra, karena gue ngejaga juga apa ya, atensi masyarakat yang menurut gue membludak ya, ramai banget gitu. Kalau gue deketin ya balik lagi, gue nggak tahu juga respon sana gimana gitu kan. Barangkali memang nggak baik ya, nanti gue jadi sumber masalah juga dong gitu. Oke. Kalau misalkan tadi untuk melanjutkan pertanyaan yang seliweran itu, tanggapan untuk pas ketemu Fitra nih tentang yang fight itu gimana? Sampai sekarang gue masih nunggu responnya. Ya menurut gue udahlah, sekali dua kali tantang udahlah selesai lah, ngapain juga harus 3 kali 4 kali gitu kan. Dia bilang gue nggak penting, ya dia juga nggak penting buat gue. Menurut gue kayak gitu sih, gue cuma emosi doang sih. Oke. Kalau dalam sejauh ini kasus ini, pesannya untuk 7 terpidana dalam sejauhnya kasus ini apa? Semangat terus, dan juga udah depan mata juga, jadi kita ikutin aja hasilnya gimana. Banyakin berdoa, semangat. Oke. Pesan juga nih untuk keluarga 7 terpidana itu apa aja? Sampai sekarang gue respect banget sih, mereka masih nyiapin makanan untuk tim kuasa hukum juga dari pihak Pradi gitu kan. Kayak sampai ngeliat juga Pak Oto juga sampai turun ikut makan bareng mereka. Kayak menurut gue ya inilah kota Cirebon gitu loh, dengan apa ya, menurut gue dengan kebudayaannya memang bener-bener merakyat gitu. Itu aja sih, kayak semangat aja juga untuk keluarganya. Udah depan mata juga, sama-sama berdoa juga ya. Semua pihak juga kan pasti berusaha yang baik gitu loh, dari tim Pradi, dari hakimnya juga gitu kan, mungkin untuk menilai, dari saksi-saksi juga. Oke, sejauh informasi ini sidang tuh kapan ya berakhir? Kalau dari informasi dari Pradi sendiri, per tanggal 27 ini selesai ya sidang 6 terpidana, tinggal 1 Sudirman. Kita tinggal tunggu hari Rabu dan Jumat mungkin ya. Dan itu cuman ada 6 saksi, 1 saksi ahli, 5 saksi fakta gitu kan. Tinggal itu aja sih kita tunggu. Ya mungkin menurut gue sehari 2 hari kelar lah. Sehari juga kalau di jos terus kayaknya kelar itu. Dan cukup segitu aja sih, kayak menurut gue kita kawal terus kasus ini, sama-sama berdoa, sama-sama berharap yang baik. Semoga 7 terpidana juga cepet keluar gitu kan. Respect juga buat semua orang Cirebon. Gue bilang terima kasih juga untuk sidang tadi gitu kan. Nggak mudah terprovokasi dan juga nggak gampang kesulut emosi juga gitu loh. Jadi ya kita cerminkan lah, orang Cirebon itu memang Cirebon orang-orang baik gitu. Sekian dari gua, shalom.